Ada nih puasa-puasa Ramadan ini habis ngapain, Dek? Jok dong, disuruh jogging. Lagi gak beres ini sing tuwek-tuwekane di tuwek-tuwekane rek. Apa? VOC ya, emang lari gak selesai. Nyiksa. Romusa Gensi. Kok gak selesai-selesai iki? Enggak, Romusa nih. Romusa dari tadi tak liatin loh, dari kejauhan loh. Masa? Loh melayu keliling sampai sana. Iya. Oh, Ini biasanya keliling stadion oke. sama kota. Hanya cuma kata puasa kita sini aja. Dik ini toh, kalau nggak puasa keliling. Keliling stadion. Kayak sebenarnya banyak perlu dibahas nih. Iya, Karena iya. kalau kita podcast aja, Om. Oh gitu. Podcast. Ngopi nggak? Sama ngopi, Oke, podcast sama siap. ngopi, oke. Kalau nggak ada ngopinya enggak ya. Harus sama Oke. ngopi ya, oke. Oke, siap. Maksud sendiri toh? Saya ngajak bau cuan aja nih. Ayo sini kat. Berbau cuan ini. Iya, sudah. Aroma dolar. Ngopi sama podcast. Pound Om. sterling. Ah, Ya, oke. Ayo. Halo Bapak-bapak Riders, kembali lagi bersama saya Om Andasa di podcast Media Bus. Baik. Iya. Kali ini kita jalan-jalan ke Lamongan, ya kan? Ngono kan Lamongan ya. Kita bersama dua narasumber. Halo, boleh diperkenalkan? Saya Dengan siapa dan siapa? View. Om Vio dan Om Ardit. Ardit. Iya. Ardit. Oke, tepuk tangannya buat dua narasumber kita kali ini, teman-teman. Ini hari ini temanya berbincang-bincang seputar tim ya? Seputar tim. Apa namanya? Serdadu Pantura. Serdadu Pantura. Berarti Serdadu Pantura berarti ini tim atau komunitas? Lebih ke mana? Tim. 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 Sebuah tim. Oke, Serdadu Pantura. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Om ya. Serdadu Pantura ini berarti sudah berapa lama? Berdiri tahun 2023 akhir aslinya. Cuma Oke, 2 tahunan lah ya, 2 tahun mau 3 tahun. mulainya itu profesionalnya itu baru di Maret 2024. Oke, jalan profesionalnya. Oke, nah Om Vio sama Om Ardit berarti sebagai apa? Kalau saya Posisinya di tim Serdadu Pantura ini? sebagai apa ya? Kalau orang-orang mengatakan Apa itu? foundernya. Founder, oke. Kalau Om Ardit? Saya Sama. sebagai wali rider. Enggak lah. Nggak mungkin dong. Mungkin dong. Ya, saya sebenarnya awalnya tuh melatih anaknya founder dan kita Personal, melatih Ya, personal. personal. Oke. Personal. sebelum hype-nya pushback, Rame, setelah ya. itu kita iseng-iseng kita bikin tim apa ya timnya ya? Kita kan dari area Pantura. Yaudah kita coba Oke. nama dari Pantura, yaudah. Serdadu Pantura Nah, itu. Ya, diawali dengan 4 orang aja, 4 Wah, orang banyak, aja, Pak. orang aja. Dari anaknya Om Vio sama anak saya. Oke. Itu ya seiring waktu Om Vio punya niat mulia gimana biar orang-orang Pantura itu bisa latihan yang terstruktur, terukur. Akhirnya Om Vio itu tadi bikin namanya dulu Serdadu Pantura itu bukan nama tim, pokoknya nama sebutan aja. Oke. Membuat pelatihan di Lamongan seperti itu. Fokusnya ya. anak-anak bisa latihan. Itu dari Tuban, dari Gresik, Oh, ikut? Lamongan sendiri itu semua ikut. Oh dari Ah. Tuban, Gresik, ikutnya ke situ juga? Akhirnya Pantura kan, biar pantai utara. Oke. Mengerucut. Akhirnya beliau gimana kalau kita mencoba untuk profesional? Arah Apa yang perlu profesional. dilakukan? Ya, terus kamu tetap sebagai yang handle, sebagai pelatihnya, juga sebagai player rider, dan juga mencari talent seperti itu. Nanti kalau oke, Oke. ya itu. Jadi saya tugasnya adalah Kepala coach berarti ya? kadang kalau di latihan Banyak, ikut, tugasnya kalau Pak di banyak. Nggak coach lapangan ya, berarti. Enggak. ya makelar, Jubir. marketing, Jubir. banyak. Jubir. Di all in. Semua. Nyari Ada. riders semua ya? Semuanya. Garda terdepan Iya. berarti? Ada apa-apa, saya dulu yang maju. Oke. Mereka nggak ngerti apa-apa. Jadi seperti itu. Job desk serabutan berarti Iya. ya? K1 tuh, oke. Lalu gak ada, weh. Oke, berarti alasan membangun Serdadu apa? Untuk wadah berarti awalnya ya? Awalnya cuma ya untuk wadah anak-anak aja awalnya. Belum kepikiran ke arah profesional berarti? 2023 itu belum, sampai 2024 Maret masih belum. Oh, masih belum? Masih belum. Nah, apa yang bikin akhirnya mikir ke arah profesional faktor apa? Karena udah banyak riders kah atau banyak event kah atau gimana? Aslinya kan Serdadu Pantura ini celutukannya Ardito. Aslinya celutukan di Nama grup. celutukan ya? Di grup itu. Nah, aku tuh bilang sama Ardit, aku tahun depan pengen banget beli gitar nih.
Oke. Nanti terus bilang gimana kalau bikin tim gitu. Ya udah wes nggak apa-apa. Jadi budget gitarku tuh tak buat dilempar ke running, tim. ke tim Pushbike gitu. Oh, berarti gak jadi beli gitar. Nggak jadi. Oke, ada nggak momen berat ketika awal membangun Serdadu Pantura ini? Apa dari awal sudah fun-fun aja? Buat seneng-seneng atau ya? Serdadu Pantura itu soalnya visi misinya cuma seneng-seneng. Jadi Visi-visi Evo ya. Oke. Awalnya seneng-seneng. seneng-seneng, hibura-hura, aslinya. Hibura. Hibura-hura itu. Loh, berarti selama membangun Apaan? sampai detik ini bener-bener untuk seneng-seneng atau maksudnya ada momen sing kayak entah slack, entah aduh ini ada masalah gini, ada masalah gini. Nggak pernah. Karena tujuan awalnya yuk bikin buat bareng-bareng. Cuma aslinya kan bikinnya kan buat nemani anakku main Latihan. pushback. Main. Latihan di venue biar ada teman ngobrolnya. Biar ada temen nih. anakku. Tujuan awalnya karena seperti itu, bukan langsung tujuannya nggak langsung yang profesional ya kan? Tidak. Untuk seneng-seneng dulu. Mm. Oke. Sekarang berapa jumlah ini riders? Sekarang 17. 17. 17 17. itu dari kebanyakan daerah mana? Pantura itu. Banyak kalau sekarang banyak. Sekarang kalau ini. Dari Jawa Barat itu 2, dari iya ada dari Jawa Barat 2, terus dari Jawa Barat sini. Jogja 3, selebihnya dari Jawa Timur semua. Oh gitu. Oke. Kalau lagi mau tanya nih Agung, kalau tim itu idealnya berapa sih? Dalam sebuah tim ya, sebuah tim berapa riders? Idealnya. Kalau menurutku pushback itu ya dilihat aja dari tahun berapa sampai berapa gitu. Katakanlah ada 14 kelas gitu ya. Idealnya ya per kelas. Per kelasnya 1 biasanya. 1 atau 2? 1 atau 2? 1 atau 2 biasanya. Oke, berarti dari berapa sekarang 17 riders ini campur-campur kelasnya berarti ya? Campur, tapi semua kelas dari awal sampai akhir ada. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada, keisi semua. Keisi semua. Oke. Terus ini kesibukan Serdadu Pantura sekarang apa nih akhir-akhir ini? Puasa. Atau next? Oh iya, puasa sama. Ramadan, ibadah dulu. Ibadah dulu. Ya. Fokus utama ya. Iya. Apakah latihan tetap tapi Apa? Latihan tetap. Tetap. ngabuburit. Iya. Tetap berarti. Tetap. Untuk porsi latihan Om, seminggu dikurangi apa enggak? Kalau selama bulan Ramadan ini Om? Kalau Serdadu Pantura itu sebenarnya sebulan sekali kita ketemu. Sebulan sekali? Ya, karena kan Pasti sebulan sekali. jauh banget kan. Ya, kita sebenarnya ketemu itu adalah untuk menjalin chemistry. Oke. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau tim kita waktu ketemu di lapangan aja kan nggak ada chemistry-nya. Kita juga nanti next-nya setelah kita nanti nggak ada, maksudnya kita nggak gabung dengan Serdadu Pantura itu kita masih ada sambung silaturahmi. Jadi gunanya kita ada latihan sebulan sekali itu adalah untuk membangun chemistry, mengenal antara orang tua dan anak, dan seperti apa hubungan kita tuh biar bisa tidak hanya tentang balapan tapi juga silaturahmi tadi. Silaturahmi. Berarti selama puasaan latihannya cuma ketemu satu bulan sekali. Nah itu nanti kalau latihannya mandiri itu bisa 3-4 kali tergantung dari legendnya masing-masing. Nah, tapi sudah kita kasih PR, nanti monggo silakan di rumah atau di komunitasnya atau di akademinya atau apa silakan. Oke, gak ngelak sampean ngelatih bulan puasa. Apa? Gak haus sampean. Ada cuannya, Pak. Jadi Jadi beda. Ada John sampai itu beda, profesionalnya beda. Enggak. Oke, lanjut ke Serdadu nih ya. Kira-kira yang sekarang menjadi fokus utama Serdadu itu apa? Race, latihan, atau regenerasi? Untuk saat ini? Kalau untuk saat ini latihan sama race. Latihan sama race event. Oke. Karena kalau regenerasi masih jauh, masih awal tahun. Masih baru dibuat juga ya? Iya. Yang buat tahun 2026 ini baru. Oke. Untuk race terdekat setelah Lebaran. Ada. Di mana itu? Di Gayatri. Gayatri itu di Tulungagung. Oke. Siap. Itu aku maksudnya ternyata ada yang dari Jawa Barat ya? Ada. Kok ada. Jauh banget mereka Jawa Barat ke sini. Nah, apa faktor yang bikin mereka memilih ke sini? Saya sih. Marketingnya ya? Enggak, aku tuh korelasi. Bukan. Kalau dari Jawa Timur aja kan kayak apa ya?
udah terlalu umum. Iya kan? Soalnya tahun 2024, tahun 2025 Serdadu Pantura itu Full Jawa Timur. Full Jawa Full Timur. Jatim. Full Oke. Jatim. Aku pengen cari experience baru, pengen cari saudara baru dari luar Jawa Timur. Tujuanku kan kepengen ini loh anak-anak Jawa Timur itu yang di timku khususnya. Anak-anak di timku itu khususnya ini loh anak Jawa Barat, anak dari Jawa Tengah. Latihannya itu mereka itu kayak gini porsinya dan mereka itu Oke, buat compare ya, perbedaan ya. Karena beda gitu kan. bikin belajar sih. Oh iya. Lebih ke belajarnya belajarnya anak-anak Jawa Timur. Soalnya kan yang tak lihat metode latihannya juga rata-rata beda juga gitu loh. Oh gitu. Setiap daerah beda-beda. Beda-beda karena mungkin keterbatasan venue latihan, tempat latihan gitu loh. Nah kalau Serdadu di mana tempatnya? Di Stadion Surajaya. Surajaya Lamongan. Ah, Tambah bagus gak sih sekarang? Habis direnov kan? Iya benar. Apa sih direnov dalam itu? Enggak semuanya. Memang goalnya buat Serdadu Pantura, gitu ya, gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi mereka sudah punya koneksi dengan Pak Bupati, ya sih. Enggak biar itu. Tapi memang ada korelasinya seperti itu. Masih ada korelasinya ya. Iya, aku baru ingat kemarin ke sini bahwasannya Surajaya kan lagi renov kan. Iya. Oleh anggarannya benar-benar dimaksimalkan kalau aku lihat di berita. Iya. Terus stadionnya menjadi Total banget. Dibongkar total kok itu soalnya. Berarti tempat latihan Serdadu Pantura Iya. di situ. Di situ. Terus ini untuk Serdadu sendiri untuk saat ini kondisinya sedang stabil kah atau lagi naik daunnya nih, berkembang loh? Kalau menurut saya Lain. enggak, aku malah enggak tahu. Nggak bisa merasakan definisi ini berkembang apa enggak? berkembang apa enggak itu kan orang-orang yang menilai toh, bukan saya. Gitu. Oh iya juga sih. Kamu enggak sampai enggak guys survei? Enggak. Karena emang Kan buat Evo enggak sih maksudnya? Enggak. Ini berkembang apa enggak ini yo? Enggak. Aku takutnya nanti yang ditakuti. merubah visi misi. Takutnya aku nanti enggak senang lagi kan gitu loh. Malah berekspektasi Berubah visi-visi yang pertama akhirnya beda lagi. Takutku Oke. nanti berekspektasi toh, takutku. Iya karena ada Eval dari luar ini harusnya gini-gini akhirnya kepikiran. Benar. Tambah morat-marit. Benar. Aduh, Kak Mugilan mana ya? Benar. Nanti ada bahasa Lamongan Mugilan tahu. Mugilan mana? Mugilan apa artinya? Keren ya? Keren apa sangar sih? Aku Sangar, kemarin- sangar. Iya, Pak Gono. Awesom, mengesankan. Oke. Terus Ardit, cara merekrut riders gimana? Tadi kan sampai salah satu coach atau serabutan lah ya, kabel lah ya. Apa ya? Jadi kita lihat kita kan kalau 2023 itu memang kita menginisiasi biar di daerah Pantura itu sangat meriah untuk antusias pushbike. Itu kita coba ya tadi dengan kita membuat pelatihan di Pantura. Tadi kita sambil lihat potensinya seperti apa. Tuh nanti anaknya kita balik ke orang tua. Orang tuanya oke apa enggak? Karena yang membuat dinamika pushback itu semakin luar biasa adalah orang tua. Anak nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Ya, jadi kita orang tuanya prinsipnya adalah kita bisa ngopi, bisa fun, dan tidak banyak Gesekan. Ita itu. Drama. Seperti itu. Drama. Jadi kan itu, jadi kita ngecek dulu. Awalnya kita cuma 6 rider. 7. Awalnya 7. Apa ini 7? 7 semua kelas 2020 saja. Girl sama boys 2020 sama 17 2 kok. Nah itu kita 2024 full seperti itu. 2025 kita mencoba untuk lebih berkembang. Gimana kalau kita menaikkan hype-nya Jawa Timur, kita merekrut rider Jawa Timur. Seperti itu. Kita cari Jawa Timur itu serba gimana ya? Gampang susah. Karena nanti gampang susahnya dalam arti si anak orang tua nggak orang tua si anak nggak semua nanti komunitasnya nggak ya seperti itu. Jadi kita berusaha gimana meminimalisir permusuhan. Karena kita bosen jadi terkenal itu bosen. Iya. Menjadi pusat perhatian ya, spotlight banget ini ya. Karena memang goalnya adalah juara dan bahagia. Dan terkenal. Enggak. Dan senang-senang. Ya. Dan uang. Ya. Nah, faktor terbesar yang membuat Serdadu Pantura berkembang ini apa menurut berdua ini? Mulai dari 7, akhirnya sekarang
Kita Banyak. dari Apa nih? Kita awalnya meng-create dari zero. Kita bukan siapa-siapa. Loh kok ada tim bukan siapa-siapa. Tapi ketika bermain di perlombaan tuh bisa menjadi pesaingnya para pemain-pemain yang sudah hebat semuanya. Oke. Nah, seperti itu. Itu yang membuat akhirnya orang siapa sih ini? Apa sih Serba Tuna? Nah, Serba Tuna itu apa? Kita cuma fun-fun aja kayak bilang tadi Ovio, memang fun. Tujuan awalnya buat Memang senang-senang. basicnya beliau kan memang bukan juara raga. Ya dia memang mengalokasikan budgetnya gitar tadi, dihitung-hitung dalam setahun masih susuk. Jadi kan lebih apa untung sebenarnya. Iya. Nah itu akhirnya dibuat untuk apa namanya bikin tim aja. Mumpung momen untuk anak itu nggak bisa terulang kembali. Iya, seperti benar, itu, benar. seperti itu. Terus Dan apa memang lagi? tidak ada apa ya tendensi apa. Memang beliau kan bisnisnya di peternakan. Masa kita nanti ridernya disuruh ayo jual ayam kan nggak mungkin. Ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya Serba Tuna itu ada juga apa namanya persamaannya. Beliau kan jualan ayam. Oh, SP juga, Sukri Petok. Nah, itu sebenarnya itu Sama-sama SP ini ya. Nah, itu dan antaranya SP itu di situ. Benang merah itu. Iya, itu. Merah. Makanya kalau nggak bahagia itu ya nggak ngapain dong, kita memang tendensinya buat nemenin anak, mendampingi sampai dia tuh bisa ke langkah selanjutnya. Kembang. Gitu. Oke. Nah, terus ini apa namanya dari sisi kepelatihan ya, dari sisi pelatih nih ya. Bagaimana perkembangan riders dari awal sampai sekarang? Kalau rider dari awal dari kita dari 7 sampai 17. Kemarin di tahun 2025 itu alhamdulillah kita walaupun biasa-biasa aja pernah menyabet best team juga, ya Bejo-Bejan. Tapi ya saat Bejo-Bejan kan tetap punya label itu tadi. Ya. Nah, 2026 kita mencoba untuk gimana kalau kita bersaing di kancah nasional. Seperti apa? Oke, berarti Ya. setiap riders di awal direkrut rata-rata berkembang semua. Berkembang. Semua. Nah, kita memang mencari yang spek juara itu seperti apa? Oh, berarti nyari Ya. kayak gitu ya. Spek juara Dilihat juga. yang Nah, berpotensi. iya. Potensi. Itu dari sisi orang tuanya seperti apa, sisi raja seperti apa. Kan sama kita kan meng-create. Jadi meng-create itu dari create orang tuanya, create anaknya. Benar. Jadi nggak cuma kita cari yang rider yang Jadi. paling kenceng, enggak. Dilihat dari orang tuanya juga. Pasti. Oh, Jadi jadi- atlet pasti tak pesen nih, katakanlah atlet bilang ke aku, ini ada rider A kenceng. Tapi Tak tanyain orang tuanya gimana gitu. Asik enggak? Soalnya aku butuh vibe-nya gitu loh. Untuk ini kan apa ya? Biar kekeluarganya dapat. Ya, benar. Kalau satu sinergi kan lebih enak kan. Benar. Oke, berarti nggak cuma dari satu sisi aja ya? Iya. Enggak. Ya, kencang rider, kencang ngopinya, kencang kontennya. Itu kan jadi satu kesatuan. Ya, benar. Balance. Oke. Terus kalau dari sisi kepelatihan, adakah perkembangan nggak Om dari awal Serdadu dibangun sampai sekarang? Mulai teknik latihan dan lain-lain. Apalagi nih kepelatihannya? Kalau pelatihan semakin hari semakin Nambah porsi kah atau? apa namanya, kalau porsi sama, cuma kita apa namanya benar-benar melatih para juara semua. Jadi kita nggak membibit, jadi kita memang langsung istilahnya sudah merekrut orang-orang yang sudah 80% atau memang sudah juara itu. Tinggal moles berarti ya? Ya, itu saja. Bukan yang dari nol berarti ya? Ya, karena memang kan kita goalnya kan memang tim kan, bukan pembibitan, bukan apa itu. Iya, seperti itu. karena tujuan awalnya tim, membangun gitu. tim. Oke. Iki menurut Om dua orang yang keren-keren ini bikin tim Pushback itu susah atau gampang? Asli nih. Gampang, Om. Aslinya gampang-gampang susah. Kalau menurut saya. Gampang-gampang susah. Kenapa tuh? Kalau katakanlah aku ngerasa gampang soalnya anakku pushbike dan aku seneng gitu loh. Ngelihat anak-anak lari, ngelihat anak-anak berkompetisi, aku seneng, itu sebagai stress release-ku gitu. Oke. Kalau menurutku gitu loh. Dan apa ya, kalau susahnya Susahnya apa? belum ada sih kalau aku. Soalnya aku nggak terbebani sama sekali. Oh itu mungkin ya. Poinnya adalah tidak terbebani ya. Kalau nggak ada target, katakanlah aku harus juara kah? Aku harus istilahnya tuh aku harus anak-anakku harus jualan kah? Enggak ada. Ngalir berarti. Ngalir, benar-benar Kalau ngalir. Om Ardit, Ya itu kita bikin tim atau itu susah? semua tergantung dari ransumnya. Nah, kalau kita bikin tim pushback, kalau cuma nama aja
nggak ada apa namanya materi moralnya kan nggak bisa. Dan kita bikin tuh harus apa namanya ada yang memang fun atau memang dilabeli memang kita punya produk atau apa. Nanti produk tadi saling sinergi. Kamu tak rekrut, gimana kamu mempromosikan produkku atau seperti apa? Nah, samanya kan di SP kan tidak ada produk. Masa kita mau jualan ayam? Nggak ada produk Nggak sama mungkin, sekali. Oh gitu. Jadi semua aja kan ayo jual ayam dulu, telur. Iya benar nggak mungkin. kan nggak mungkin. Jadi kan itu sebenarnya hobinya beliau dari musik untuk dialihkan kepada Tim Puspek tadi. Puspek. Yang penting visi misinya dapat, kita punya dana, dana dalam arti dana dingin. Dana dingin karena untuk operasional tadi kan kita butuh pembiayaan kan. Jadi kita daftar balapan, toolnya, support ridernya, akomodasinya itu kan punya itu seperti itu. Oke, berarti memang nggak terbebani dari awal ya. Memang tujuan awalnya, karena tujuan awalnya wis buat seneng-seneng untuk. Iya. Jadi pernah ada jargonnya beliau kan, menang alhamdulillah, kalah ya sudahlah. Iya benar. Itu apa jargon nih? Jargon Iya, awal-awal iya, itu. Menang alhamdulillah Dulu kalah awalnya ya memang SP itu udahlah. logonya bukan serigala ini, Rainbow pakai gede itu. Oh awalnya Iya. beda berarti Iya, ini. beda. Nah itu tadi kita Terus kenapa kok ganti? lebih Apa arti ini? apa? Ini apa serigala kan ini? Serigala. Biar mengaum. Enggak, kalau menurutku filosofi ini serigala keren. Ya, serigala kan nggak mungkin tuh berburu sendiri, nggak mungkin dia. Bergerombol. Iya. Serigala itu berburunya tuh bergelombol, alias Iya, benar-benar. tim Tim, gitu tim, loh. Pak. Jadi filosofinya tuh nggak ada yang paling menonjol di Bener. titik. Ya, semuanya saling dutut istilahnya. Oke. Lah terus awal-awal opo kok Rainbow? Keren, Nah, cuma keren. Keren tok. Keren Karena filosofi nggak ada. ini. Nggak ada, keren. keren. Biasanya beliau itu senangnya aneh-aneh kan. Ya. Kalau udah aneh di komen baru nanti Iya benar. ada revisi itu. Berarti anu ya saya melok indek kata otak ya. Benar. Orang-orang nanti bikin apa serdadu fried chicken. Iya. Aku sih mau. Kan udah ternak ayam toh. Iya. Soalnya nanti itu pokoknya kalau menurut prinsipku hobi itu nggak bisa buat bisnis kalau aku. Oh, gitu? Ya, kalau hobi ke bisnis nanti bakal rancu. Kalau menurutku hobi ya hobi sendiri. Hobi aja. Bisnis sendiri. Bisnis sendiri, nggak ya digabungkan. Nanti takutnya adrenalinnya itu kan Benar. beda. Oh, Jadi iya, kita beda butuhnya kan tadi stress release, malah kita akhirnya jadi Dari sport jantung. terbebani, bener. Nah, itu kan. Oke, misal nih ya, kalau ada orang yang mau bikin tim nih, apa tantangan pertama yang akan mereka hadapi nih? Menurut pengalaman umum berdua nih. Kalau menurutku pasti dana pasti. Dana ya? Pertama sendiri dana, harus bener-bener uang dingin. Terus Oke. yang kedua harus seneng. Karena ketika dana udah ada nih, terus Dana ada. dia nggak seneng, nggak bakal lama kok. Oh, paham. Gitu. Soalnya Karena kan- nggak dengan hati mungkin ya. Benar, dia itu mencari apa yang harus dicari soalnya gitu loh. Ketika udah dapat yang dicari ya udah buat apa lagi gitu loh. Oke, berarti buat teman-teman yang mau bikin tim, poin utamanya adalah harus ada ready dana. Oke nggak sih? Lumayan. Loh, berarti kalau tim Pantura ini karena iki nggak apa namanya sponsor Enggak. sejauh ini. Sejauh ini nggak ada. Cuma aku emang terafiliasi sama Pak Papit. Aku. Apa baik? Pak Papit. Oh, Bapak. Oh, oke, Bapak Papit. Oh. Jadi kayak katakanlah kayak tahun kemarin ya, aku call dia, aku butuh katakanlah wheelset sekian lagi gitu. Kamu kasih harga berapa gitu, pasti dapatnya best price gitu. Express. Oh, tapi bukan yang sponsor tetap berarti ya? Tapi aku emang dari dulu nggak Nggak. mau menerima sponsor. Ada yang menawarkan berarti? Ada. Nah, apa Om? Kan lumayan Om. Nggak, soalnya aku Karena? nggak mau nyetir. Soalnya, Oh. ketika ada sponsor masuk, otomatis kan harus merubah visi misi lagi toh. Permintaannya kan Gitu Ya, loh. karena ada beberapa brief dari sponsornya kan. Nah, kalau semisal briefnya cocok sama visi misi awal, Sementara ini belum ada. oh sementara ini belum ada, makanya nggak gandeng sponsor. Benar. Oke, berarti gaya duit ternak. Iya. Ternak ayam sebenarnya. Kena uang. Lah, Om, menurut Om ini lebih susah mana nih, mencari riders atau mempertahankan riders? Mungkin lebih ke Om Ardit ini Om ya? Adit, iya, soalnya semuanya tak pasrahkan ke Adit. Semuanya. Lebih susah mana? Gini, sebenarnya sama. Tetapi ketika orang-orang tuh rider itu belum masuk ke sebuah tim, Ah, itu
tingkatnya challenge-nya dia belum ketahuan. Tapi udah masuk tim tuh, padahal kita ya intinya kamu bermain dengan hati, bermain dengan semangat. Targetnya seperti ini. Kalau emang gagal tapi tidak ada upaya, itu baru mereka akan beban. Yang penting kamu ada upaya dulu, ada usaha. Jadi sebenarnya sama. Cuma ketika sudah masuk tim tuh kayak sport jantung semua orang tuanya. Kalau kalah gimana? Orang tuanya. Ya, akhirnya reaksinya jadi punishment. Ngaruh ke ridersnya gitu ya. Ya karena makanya kita awalnya emang create dulu, mencari pasar, mencari ruang. Kalau tim seperti ini gimana? Kita tim berawal dari memang bukan yang jawara-jawara. Kita bisa dengan pola pelatihan yang terstruktur, dengan pola chemistry tadi itu kita bisa. Akhirnya ada celoteh. Gimana kalau kita bisa gabung Satu Pantura? Apakah harus memakai wheelset ini? Ya, Ataukah harus latihan dengan saya dulu? Atau harus gimana? Pantura bukan seperti itu. Jadi kita adalah tim yang memang dikemas profesional. Kita nanti akan bikin audisi, bikin seperti itu. Buat apa? Seberapa kuat tekadnya untuk masuk tim seperti apa? Jadi kita ngetes. Ada tesnya lah ya. Kita aja mau mencari pasangan, tes dulu kan. Ya, kita mau ini kan harus tes dulu. Sama halnya dengan mencari riders pun. Oke. Seperti itu. Terus dari sisi kepelatihan nih, apa yang sulit melatih skill atau menjaga mental anak di Serdadu Pantura ini? Melatih orang tua yang sok bisa. Itu yang paling susah malah yo. Itu. Ya. Jadi saya sudah sampaikan, saya itu sebenarnya bukan pelatih, saya tukang ngopi. Sama. Cuma secara portofolio silakan Anda lihat saya siapa. Jadi gitu. Jadi secara portofolio silakan lihat job desk saya seperti apa pengalaman saya. terbang. Oke. Sudah nggak usah perlu banyak tanya itu. Kebetulan selain saya juga susahnya adalah saya membawa tim, saya punya akademi, saya punya anak kandung. Gimana caranya biar mengelompokkan 3 tadi? Bener. Iya, susah. Ya, jadi makanya tak tanyain. Nanti kamu sudah seperti saya belum? Kalau belum seperti saya, ya udah ikuti saya aja. Oke. Saya sudah pengalaman, sudah pernah membawa anak juara dari 0 sampai T, ya sudah. Saya malah nggak pernah membawa anak sudah 10% tak bawa juara nggak. Itu nggak menantang sama sekali. Oke. Kalau dari 0 bisa juara, ini loh jualan saya. Tim mau ngambil silahkan. Jadi kita harus melatih orang tua dulu, mental orang tuanya. Anak itu kalau kita kasih suatu, apalagi yang sudah fokus balap, 1-2 kali pertemuan, insya Allah dia paham. Oke. Cuma banyak sekarang tuh orang tua kemeruh. Berarti kalau masalah melatih skill anak atau menjaga mental ini masih oke ya? Yang Masih susah oke. ini Mental orang tuanya nih ya. Karena nanti chemistry-nya anak nggak perform itu kita lihat orang tuanya, ibunya terutama. Itu bisa akan ada sesuatu dengan orang lain. Itu seperti itu. Itu based on experience. Contoh. Ibunya ada masalah dengan si A, si B, si C, atau dengan nanti akan ngalir ke orang anaknya. Ngaruh ke anaknya, efeknya, dampaknya. Oh, di race-nya berarti ya? Di semuanya. Semua kehidupannya, life-nya ya. Oke, itu yang susah berarti. Susah. Lah iku sampai nangani dewe apa sama Om Vio ya? Jadinya semua. Anda kalau memang seperti ini loh polanya. Seperti ini polanya. Kalau mau monggo, kalau enggak monggo. Seperti itu. Oke, siap. Berarti nomor 1 adalah harus membangun chemistry dulu, meyakinkan dulu ke orang tua atau wali rider ya. Oke, seperti itu. Oke. Terus ini Om, belakangan ini kan banyak tim baru yang baru bermunculan kan. Nah, bagaimana tanggapan Om ini melihat fenomena ini? Semakin banyak ini sekarang nih. Tim. Kalau menurutku keren. Berarti kan ekosistemnya Pushback ini jalan. Merasa kesaing? Enggak. Serdadu enggak pernah merasa bersaing sama siapapun dan enggak merasa tersaingin sama tim siapapun. Oke. Gitu. Tapi yang merasa disaingi ono paling. Pasti enggak tahu. Pasti ya kan. Cuman mungkin dari Serdadunya enggak mikir ke arah kayak gitu mungkin. Enggak. Berarti dengan fenomena semakin banyaknya tim ini ya ngangkat euforia Pushback ya. Benar. Semakin rame ya. Tapi memang sekarang dikit-dikit tim bermunculan berarti. Nah, kadang apa ya, orang itu salah menafsirkan apa sih tim itu.
gitu loh. Ya kan? Kadang cuma sekelompok bermain anak gitu, biar dibilang keren, dibilang tim gitu. Ya sah-sah aja kalau menurutku. Kalau menurutku sah-sah aja kalau menurutku. Tapi ada nggak sih yang melabeli ini tim, tapi arahnya nggak profesional ya? Banyak kan? Banyak. Kalau dari SP sendiri kan arahnya tujuannya udah profesional kan? Berarti banyak juga ya yang syukur ini tim, padahal tapi arahnya nggak profesional sebenarnya. Banyak banget. Makanya kan dibalik lagi toh, kamu bikin tim ini tim apa? Nah itu maksudnya. Tim profesional kah atau kamu berlindung di balik kata tim gitu? Nah itu harusnya kan beda sih ya kan? Beda. Karena kalau yang tak tahu minimal kalau tim itu ya berarti minimal daftar race harus dibayari lah istilahnya. Oleh tim, nggak ada uang SPP. Berarti gitu kasarnya full disupport sama tim kan? Kalau sebuah tim, ya kan? Oke, ya, karena ya banyak juga sih nggak gitu. Makanya kan membedakannya susah kan? Benar. Ini tim beneran apa? Klasifikasinya rancu. Benar. Terus ada juga fenomena di mana tim baru mengambil riders dari tim lain. Nah, pandangan tentang hal ini gimana nih? Kalau saya nggak apa-apa. Sah-sah aja kalau saya. Soalnya Serdadu ini dari awal sampai tahun 2026 ini belum pernah ambil dari tim lain kecuali satu orang adalah anak rider Serdadu gitu. Dan itu pun saya izin dulu, saya telepon saya. Oke. Setiap saya mau ngerekrut anak, kayak Adit mau ngerekrut anak katakanlah, ngerekrut rider. Mesti hubungannya tuh banyak banget. Yang diminta izin banyak. Ya komunitas lah. Pasti. Habis komunitas apa akademinya lah. Kalau mantan timnya lah. Oh. Gitu. Semuanya dihubungi. Semuanya tak follow up. Dan makanya kan di Serdadu itu nggak ada istilahnya itu spotlight yang terlalu nyenter Serdadu. Nggak ada. Jadi semuanya tuh berbagi spotlight gitu loh. Dan emang niat awalku kayak gitu. Okay. Katakanlah kayak anakku si A Serdadu Pantura, Papa Pit, terus siapa brand jersey-nya, apa yang dipakai gitu. Oke. Berarti intinya ini ya. Pamit ya. Pamit. Minta izin. Lah kalau ngambil tanpa pamit, ada nggak? Pernah tahu nggak kira-kira? Atau respon gimana? Hal yang rancu, berarti bener. Tiba-tiba kita nganggep, oh ini diambil nih. Lah kamu kapan proklamirkan nama timmu? Ya, paham. Durasi berapa kontrakmu kalau ada kontrak? Dan yang bikin kontrak kan orang tua. Harusnya kan kalau tim diambil itu kan orang tua yang paham draft kontraknya. Udah punya kan? Ya. Jadi kalau dia tertarik dengan lain, berarti kan goalnya apa? Kamu diiming-imingi apa? Cuan, nggak mungkin orang mau ke sana kalau nggak ada cuannya. Benar-benar pasti ada tujuannya maksudnya. Jadi kalau orang yang maaf ya, orang pinter, kalau sudah ada draft, kalau ada yang draftnya, kan dibaca semuanya. Ya. Per pasal kan dibaca. Kalau dia nggak paham, berarti kan gimana dia menaikkan exposure-nya si ridernya sendiri, gimana dia memberi keuntungan buat diri sendiri, itu yang akhirnya menjadi rancu. Makanya kan dengan adanya dulu Serdadu Pantura ada. Sebelumnya ada tim Kalimantan juga, tapi kan itu cuma hanya satu aja. Setelah Serdadu Pantura ada, muncul tim produk ini muncul. Itu seru. Seru banget. Serunya adalah mereka membawa membawa rider juara. Kita membawa rider bahagia. Oke. Anomali. Ya, kalau kita bisa menang berarti luar biasa. Dan kita nggak ada beban sama sekali. Dan maksudnya kan kontraknya sudah selesai, tidak ada ikatan dengan mana-mana pun. Kita tanyain persuasif. Oke, beres, sama sana gimana, ini gimana, nggak apa-apa. Oke, berarti untuk misalnya perpindahan sport riders ke tim berarti ada tujuannya kan tadi? Ya. Seperti yang dikatakan kan? Lah iya. Ada nggak yang cuma dikasih harapan kira-kira? Kalau harapan itu biasanya dengan pasangannya. Itu kita nggak tahu. Nah, karena kita gini, Pushback itu terlalu masih abu-abu banget. Iya. Masih abu-abu banget. Jadi masih belum, gimana ya, tapi kita berusaha. Contoh kalau si A oke, orang tuanya oke, komunitasnya nggak oke, kita malah kasihan. Nah itu. Jangan ke sini. Kenapa? Nggak cuma Serdadu Pantura aja yang harus kita pikirkan. Lalu komunitas pun sebenarnya. Komunitas pun juga akademi. Walaupun change tadi memang ada, cuma jangan paksakan diri begitu. Oke, poinnya jangan paksakan. Ya, penting semua masih ada peluang
gimana biar si anak itu bisa berkembang. Cuma sekarang mau izin, maksudnya kalau memang pengen anak berkembang atau apa, yang monggo semua mungkin komunitas, akademi atau apa, kasihlah sedikit beasiswa atau apa. Oh ini terbaik biar memotivasi. Untuk ke tim. Setahun tak kasih buat race, tapi tak pilih race-nya. Mbok kayak gitu. Jangan cuma bayar terus Oke, bulanan terus tapi Jadi kan ada timbal baliknya. Ada feedback Aku lah ya. sudah membayar sini, kamu sudah melatih saya. Gimana biar sama-sama sinergi? Nah, Kan itu nggak ada. Susahnya di situ. Itu kan nggak ada. Iya. Belum pernah ada selain tim apa regel dibayari. Simple, membayar diri saja. Itu sudah kebahagiaan untuk melihat dia loyal atau enggak. Nah, dia sudah seperti itu. Oke. Nah, apakah fenomena kayak gini menjadi tantangan bagi tim seperti Serdadu Pantura? Enggak ada. Jadi kita dari bahagia. Yang menantang adalah ketika mungkin mereka tim lain ya. Mereka ada tendensi memang mungkin selling, mungkin apa ngejar exposure itu beda. Karena kan memang ketika menjual suatu produk atau apa kan memang dia harus terus tumbuh kan untuk industri tadi biar hidup ya. Ya, Kalau kita mohon maaf kalau Serdadu Pantura bikin tim, kasarannya lah, aku nggak duit, aku nggak pengen duit balik, bakal duit. Tapi nggak ada tendensi apa-apa. Ya benar-benar. Kan, Nggak ada tujuan. Urusannya mau apa nggak apa-apa. Kan mau silakan, nggak mau yoga. Jadi balik lagi ke visi misinya. Visi misimu apa? Bikin tim itu memang untuk happy, untuk refresh, untuk hobiku, atau memang untuk ada tendensi lainnya. Saya punya suatu produk atau apa, memang nanti biar gimana, biar menaikkan, daripada saya mengiklankan, saya menggunakan metode ini untuk biar ada. Kan ada kayak perusahaan, punya dana CSR, punya apa ya. Itu yang harus dipahami dulu. Semua tim, semua akademi, komunitas. Jadi ini adalah cikal bakal nanti kalau kita membangun suatu company. Oke. Nah, untuk dampak fenomena kayak tadi itu, kira-kira ke pelatih dan ke riders kayak apa nih Om? Dampaknya nih untuk mungkin tim lain ya, kalau Serdadu kan kok emang fan-fan aja. Iya, makanya. Kalau dari kacamata deh, kejadian kayak tadi dampaknya apa nih? Iya, Slack pastilah. pasti ada ya gesekan ya? Pasti. Tapi kalau dari rider Serdadu, internal Serdadu sih alhamdulillah nggak ada. Soalnya di Serdadu nggak ada gentleman agreement. Jadi semuanya tuh sudah tertata dari awal di MOU gitu loh. Udah mulai awal wis. Udah. Kamu nanti katakanlah res wajibnya ini. Kamu nanti dapat support ini. Gitu. Oh, supportnya detail berarti ya? Detail banget. Dari awal kontrak MOU udah tertulis semua loh. Ya, biar akadnya jelas. Sampai durasi kontraknya pun ada gitu loh. Jadi nggak ada gentleman agreement kayak katakanlah ikut timku yuk gitu. Nanti kamu tak kasih bla bla bla, tapi kan nggak ada apa nggak ada nih. Tapi kalau di Serdadu semuanya pakai MOU Dan jelas. Berarti. Oke, berarti sangat terbuka. Misalnya ada riders mau masuk di MOU pun detail banget ya, sampai kontrak berapa lama, dapat apa aja. Kalau mau oke silakan, kalau enggak silakan gitu. Keren sih, keren Serdadu. Oke, berarti ini bagian dari dinamika kompetisi atau ada etika yang seharusnya dijaga nih? Dua-duanya ya, etika pun harus juga ya. Dua-duanya. Tetap harus ada sisi humanisnya saja, sisi ketimuran saja. Jadi selain kan kita tuh biar sama-sama enak. Kamu mau ikut ke kita, tapi kamu masih aja nggak kontrak dengan lainnya? Nah, itu juga harus dijaga juga ya. Kalau aku sih pribadi pasti menghindari itu gitu loh. Karena rawan banget itu. Aku nggak mau istilahnya secara personal ataupun secara tim itu jelek sama orang lain atau tim lain gitu. Menghindari kayak gitu. Menghindari slack. Iya, karena rawan banget kalau masih ada keterikatan dengan tim lain. Iya. Makanya kan dulu kan pernah ada pengalaman kan. Aku pribadi pengalaman. Mau merekrut rider A katakanlah. Rider A tak tanyain, kamu gimana sama timmu dulu gitu? Masih ada gitu. Oke, masih ada kontrak, masih ada kontrak. Oke, berarti kan harus ditunggu dulu. Tak hormati kontrak itu gitu loh. Etika lah ya. Cuma aku bilang kalau semuanya selesai kontrak, ya udah nanti bilang aja. Mungkin setelah kamu bilang
Serdadu masih belum ada rider nih di Oh, tahun oke ini, oke gitu. oke oke. Ya, berarti harus benar-benar terbuka dan itu etika ya berarti ya tentunya. Kecuali kalau memang masih ada kontrak, durasinya berapa, kita ngomongin sepak bola. Kita beli kontraknya dia. Jadi kontrak dia seumpama Atta itu masih sebulan atau 2 bulan. Kalau di nominal seperti ini. Ya, Nah itu aku mau ngambil sini, boleh nggak aku transfer? Seperti itu. Sesuai dengan kita membeli nominal kontraknya. Harganya si mereka ini kan. Tanyanya kan mesti tanyain secara founder dan juga secara ridernya. Kalau oke nggak apa-apa, berarti oke ya. Tetap nanti kita balik lagi ke legalitas tadi. Oke, sudah transaksi kita pindah. Kecuali tiba-tiba terminate kontrak, itu mesti harusnya secara etika nggak masalah. Cuma tadi yang dikenain harusnya ridernya. Kalau memang tiba-tiba terminate dia, terminate aku harus selesai kontrak. Ya nggak apa-apa selesai kontrak. Cuma kan kamu punya penalti tadi. Ya kamu harus membayar penalti tadi. Iya ada penalti yang harus dituntaskan. Jadi sebenarnya kalau memang rider itu sudah tidak senang dengan tim kita, ya ngapain dipertahankan? Malah jadi ular nanti. Ya udah kan masih ada, kita masih bisa mencari tadi. Oke. Biasanya itu kan orang tuanya. Jadi kita ngapain, kita berusaha menjaga orang tuanya itu benar-benar bisa enjoy, bisa apa, kita kasih draftnya. Seperti ini loh, nanti dia tanya ada negosiasi, kita hanya bisa seperti ini, monggo gimana, oke atau enggak? Kalau mau oke, kalau nggak mau ya udah nggak bisa dipaksa ya kan. Oke. Jadi kita nggak harus kamu, nggak harus kita aku ya nggak bisa, karena kita juga. Oke. Om, lebih sulit mana membangun tim kayak tadi dari awal atau maintenance-nya, ngerumati? Dua-duanya. Karena kalau membangun kan butuh dana. Kalau maintenance butuh mental. Butuh mental. Itu yo. Berarti kalau wis jalan tinggal mental ini ya. Tapi sejauh Serdadu Pantura berdiri, goncang-ganjingnya apa? Nggak terlalu nemenkah? Atau mental sudah siap dari awal? Alhamdulillah di Serdadu tuh aku bisa nekan egonya wali rider gitu. Aku bisa bikin mereka jadi satu suara gitu. Pak, itu ya apa caranya? Ya ada aja. Pilih Om Vio jadi enggak tahu itu. Ya kayak susah loh tuh menyatukan kepala dari banyak orang itu. Soalnya apa ya? Kalau aku ngerasa sih mereka juga hormati saya gitu loh. Hormati saya sebagai ownernya Serdadu, foundernya Serdadu gitu. Jadi aman-aman. Kalau di Serdadu aman. Oke, ini berarti aku selama melihat pembicaraan ini Catman kok Serdadu ini aman-aman aja deh, nggak aman. Gesekan atau apa-apapun deh. Nah, telepon dari kayak gini ya. Nah, untuk tantangan terbesar dalam menjaga tim tetap solid, kedepannya apa? Jadi kita ada latihan rutin sebulan sekali, ya chemistry. Nanti ketika untuk latihan memang harus sebulan sekali kah? Iya, karena kan faktor-faktor apa namanya jarak juga dan biar ada momen kangen. Itu ya. Itu kan biar nggak keseringan juga. Iya, ya. Benar. Iya, nanti banyak ketemu kan bosen kan malah nggak enak. Kita kangen seperti itu. Nanti kita ketemu lagi ketika ada race wajib, itu masih ada apa namanya gala junior biasanya. Berarti kalau ada race wajib tuh. Setelah race? Bukan. Biasanya beliau tuh ulang tahun terus kalau setiap race. Enggak. Jadi Serdadu itu ulang tahun terus. Ciri khasnya itu setiap event wajib itu pasti makanan melimpah ruah di pedok, pasti itu. Iya. Jadi kayak itu juga buat momenku, momennya anak-anak. Kumpul-kumpul sama orang-orang yang nggak dikenal gitu loh. Bahkan orang yang dikenal, ngopi-ngopi sini ini kopi. Ayo gitu. makan. Pun nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Jadi kita biar welcome ke mas orang. Oke, untuk mengenal satu sama lain ya. Nggak kenal, yang dulunya musuh, dulunya teman, semua juga semua. Gitu. Jadi kita kemas seperti itu. Keren sih, kekeluargaannya dapat banget sih. Enggak sing nyenggol sana sini jadinya. Enggak. Bahkan aku sama kayak tim-tim lain pun juga baik banget gitu loh. Aku sama tim-tim lain. Oke. Kayak pasti kalau bertemu sama tim-tim lain gitu, pasti tak ajak. Ayo ngopi di pedoknya Serdadu. Ada makanan banyak gitu, pasti gitu udah. Aku sembayari. Iya. Jadi kan soalnya tendensinya ya visi misinya kan
Seneng-seneng. Nanti, Seneng-seneng. ya. Buat seneng-seneng. Buat kumpul-kumpul seneng-seneng. Bener. Kalau kalah kita evaluasi seperti apa, kalau menang seperti apa, kita fokus terus mana lagi, ya gitu. Iya, kalah evaluasi, menang party. Iya. Nah, Oke, nempuh ilmunya di Banyuwangi. Ya. Sampai ada Banyuwangi. Banyuwangi Pacitan ada. Mana ada. Nanti ada tuh semua. Ada kopi, di Samsu, dapat ada ini bunga-bunga. Ini ada buat ilmunya. Kalau ilmu tirakat Iya. ya. Oke, Om, yang dilakukan Serdadu Pantura agar riders dan orang tua tetap loyal apa tuh? kekeluargaan tadi. Makan-makan bareng, Makan-makan, kumpul-kumpul, contoh sama salah mengurangi satunya. intens ketemu berarti? Iya benar. Salah satunya pasti setiap kita ketemu pasti makan-makan. Pasti harus ada makan, harus ada kopi. Terus bercengkrama, rata-rata semua riders Serdadu. Jadi Serdadu itu banyak banget kumpulan dari orang-orang yang dulunya nggak kenal. Akhirnya tuh jadi tahu, jadi kenal deket gitu loh. Oke, nah kalau misalnya acara-acara gitu di luar race ada nggak? Semisal, ayo main lah. Ada. Ulang Ada. tahunnya. Self reward lah, iya, atau ulang tahunnya Serdadu. Biasanya terserah saya. Kayak gini kan di next event itu saya nggak ada hujan, nggak ada angin, bilang ke teman-teman. Ayo, mana kayaknya badminton enak nih, gitu. Oh, di luar pushback berarti? Di luar, Mau padel ya, sekarang gitu kan. ya. Pedal. Oh, Terus oke. ada anak yang mini soccer gimana wali ridernya gitu. Oke, berarti nggak semuanya melulu tentang pushback ya? Iya, Untuk enggak. menjaga kesulitan tadi ini ya? Gantian ya, nanti bisa bola, bisa ini. Benar. Dan semua tergantung moodnya sampean. Iya. Reza Arab Octavian itu. Ya semua di sini semua. Nah, kalau punya saya kan kalau nggak ada kling, Iya. nggak ada. Betul. Ya. Fokusnya di Iya. video. Celingnya dulu masuk. Ayo. Agendakan. Akan. Tergantung sponsor utama. Iya. Gonotan gonangin. Iya. Oleh payung. No piti, no party. Oh, iya. Ayo. Nah, untuk Serdadu visi-visi kedepannya kira-kira akankah ganti atau tetap senang-senang? Tetap senang-senang. Tetap ya. Tetap. Karena kami mikir ya sih kalau ganti-ganti nanti Malah malah pusing. kepikiran beban. Iya. Benar. Makanya aku tuh selalu menutup mata tentang kabar tim lain, tentang pokoknya berita dari luar tuh udah pasti tak filter terus tak cut yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik oke lah, aku masih bisa tak pakai, Oke. tapi masih 50-50 nih tak pakainya gitu loh. Masih Gak langsung kan? nunggu moodku dulu biasanya. Oke. Kalau aku biasanya kalau mood itu bilang sama atlet kok, tak WA gitu kadang-kadang. Dit, kayak iki asoy deh, pasti gitu. Itu baru coba gitu. Dirundingkan yang lain dulu. Mm-mm. Oke. Nah, untuk gebrakan yang akan dilakukan Serdadu Pantura dalam waktu dekat, apa gebrakan dari SP ini? Ada nggak? Ada, pasti ada. Party. Cuma itu Party kan itu gebrakan pendino. cuma itu masih rahasia. Masih ya, tapi bakal ada gebrakan bakal ya. ada. Di tahun ini. Tahun ini. Oke, jadi ditunggu aja teman-teman, pasti Coming ada- soon. Coming soon lah. Nanti ada masih gebrakan. diundang. Oke. Aku oke. biasanya senengannya kayak ngono soalnya. Aku tiba-tiba itu Bro, kepikiran apa gitu. Japri siapa? Japri katakanlah yang punya jersey brand apa gitu. Serdadu latihan, datang yuk. Tak bilang kayak gitu. Oke. Serandom itu aku itu. Serandom itu ya. Aslinya nggak ada latihan gitu katakanlah ngono. Aku WA di grup, kayaknya latihan minggu depan asoy. Padahal Bukan jadwalnya asli nih. bukan jadwalnya gitu. Terus 2 minggunya lagi ya latihan lagi, tetap jadwalnya gitu. Oh, berarti iya. Iya, pas- Serandom mungkin ya. Kalau kadang-kadang banyak yang pengen sama kita latihannya. Kita bingung tuh. Kita tuh Iya. bukan apa. Karena apa? Iya, Karena nggak terlalu tahu. asik ya mungkin. Mungkin ya karena Di mata ya, mereka. kita terlalu fun, terlalu Fun, Kayak gak serius gitu. Iya, Seneng tok iya. isine party tok. Ngono bareng. Benar. karena pasti dapat kopi sama jajan. Pasti, Pasti itu. pasti. Sama jersey biasanya gitu. Pasti. Jadi benernya mereka latihan datang tuh bayar atau itu dapat apa? Dapat mereka sendiri. Dari rider ke rider lagi. Kembali. Iya, Oke, dari rakyat untuk rakyat. Nah, iya, itu mereka Dari nggak rakyat butuh rakyat, sewa tempat, nggak butuh sewa pelatih. Ya wis datang kok, bayar tak kasih. Oke. Yang penting Tapi party. balik uangnya mereka tuh balik ke mereka lagi dalam bentuk hal yang lain. Iya. Gitu. Dalam bentuk yang lain ya. Oke, keren sejauh ini keren, sangat-sangat keren. Senang-senang terus di sini Serdadu. Ya. Target sebagai pelatih untuk riders Serdadu Pantura tahun ini. Ada target nggak sebagai pelatih ini? Ya
sekali-kali best team nasional lah. Best Team Nasional. Oke, semoga ya terrealisasikan. Nanti kalau best team nasional mau diumrohin gitu. Woi, Ya. keren Sultan satu ini. Boleh lah. Iya, pasti. Jadi kita memang harus setelah 2 tahun jalan, ini tahun ketiga ya kita setidaknya punya ya kita harus bisa best team lah satu kali Sesekali minimal ya. Minimal ada lah ya. Oke. Terus ini apa yang ingin ditinggalkan Serdadu Pantura di dunia pushback Indonesia? Ada nggak? Kalau aku sih tetap kenangan sih, kenangan ke anak-anaknya. Oke. Untuk pas pensiun ya. Iya, jadi menurutku yang ditinggalkan paling bagus ya kita ngasih contoh ke orang-orang gitu loh. Kalau tim internal tim Serdadu itu ternyata itu se-fun itu ya gitu. Memori banget itu. Pasti memorable banget toh, dan semua mantan wali-wali Serdadu pun juga mungkin merasakan hal yang sama gitu loh. Oke, dan pasti kangen lah. Iya benar, vibe-nya pasti kangen. Vibes-nya karena visi misi dari awal sudah senang-senang dan berjalan pun akhirnya mereka merasakan ternyata memang di SP ini senang-senang di sini. Jadi bebannya kayak nggak terlalu beban banget. Nggak ada beban. Jadi malah semakin berkesan ya setelah mereka kayak pensiun gitu. Benar. Jadi memorable banget. Om, sebelum berakhir nih pesan untuk pushback Indonesia nih Om. Ada nggak Ovio dan Om Ardit nih pesan-pesannya nih? Untuk pushback Indonesia. Hindari drama, tetap senang-senang. Oke, keren. Om Ardit. Pesannya apa ya? Pesannya ya kalau mau maju ya kita bareng-bareng bersatu. Gitu. Oke, intinya jangan serius-serius karena semua ini buat si anak. Benar, jadi Evan aja, ojo sing gesek-gesekan senggol-senggolan. Seperti visi misi dari Serdadu Pantura. Oke, terima kasih Om Ardit, Om Vio. Terima kasih buat penonton yang sudah menonton hampir 1 jam. Tunggu episode lainnya yang lebih seru. Kita bakal kemana lagi? Request gak apa-apa deh kalian komen. Kita ke kota mana lagi. Oke, see you next episode ya. Dadah.